Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Agatha Kristi Pramidikasari MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teori Media Pembelajaran serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi PGSD 2A yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai objek, model, dan lingkungan. Sebelumnya, kami kelompok 5 beranggotakan 5 orang, yaitu ada Dea Putri Lestari, lalu ada Mela Krisdayanti, selanjutnya ada Mita Slamet Ajahra, selanjutnya ada saya sendiri, Salma Hoirunisa, dan yang terakhir, Pina Nopianti. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja pada pembahasan kita kali ini yang akan dipaparkan oleh para pemateri. Untuk para pemateri dipersilahkan. Nah, di sini yang pertama itu ada objek. Objek merupakan benda aslinya yang dijadikan sebagai media dalam pembelajaran. Di sini ada karakteristik objek. Yang pertama itu, pelajar lebih jelas atau akurat dalam menerima informasi atau pengetahuan tentang suatu objek yang sedang dipelajari karena melihat benda aslinya. Yang kedua, mengunjungi benda sebenarnya atau membawa benda ke hadapan pelajar. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang relatif lama dari persiapan sampai pelaksanaan. Yang keempat, sulit membawa benda aslinya yang berwujud besar. Yang kelima, beberapa pertimbangan dalam penggunaan objek. Yang selanjutnya itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan objek. Pertama, benda-benda atau makhluk hidup apakah yang mungkin dimanfaatkan di kelas secara efisien. Yang kedua, bagaimana caranya semua benda itu bersesuaian sekali terhadap pola belajar para siswa. Yang ketiga, dari mana sumbernya untuk memperoleh benda-benda itu. Objek juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk kelebihannya, objek dapat memberikan kesempatan semaksimal mungkin kepada siswa. Objek juga dapat memperlihatkan seluruh atau sebagian besar rangsangan yang relevan dari lingkungan kerja. Selain itu, objek juga memberi kesempatan kepada siswa untuk mengalami dan melatih keterampilan manipulatif mereka dengan menggunakan indera peraba. Selanjutnya, objek juga dapat memudahkan pengukuran penampilan siswa bila ketangkasan fisik atau keterampilan koordinasi diperlukan dalam pekerjaan. Untuk kekurangannya itu sendiri, objek seringkali dapat menimbulkan bahaya bagi siswa atau orang lain dalam lingkungan kerja itu sendiri. Kedua, objek ini mahal. Maksud mahal di sini karena maya yang diperlukan untuk peralatan tidak sedikit dan adanya kemungkinan rusak alas yang digunakannya. Selanjutnya, objek ini tidak selalu dapat memberikan semua gambaran dari objek yang sebenarnya. Yang keempat, objek seringkali sulit mendapatkan tenaga ahli untuk menangani latihan kerjanya. Yang terakhir, objek ini sulit untuk mengontrol hasil belajar. B. Model. 1. Definisi. Benda tiruan berbentuk 3 dimensi yang mempunyai karakteristik mewakili bentuk aslinya. 2. Karakteristik. 1. Ukuran model tidak sama dengan aslinya. 2. Dapat meningkatkan kreativitas dan perhatian pembelajar, bahkan memperkuat ingatan pembelajar. 3. Model yang baik ialah model yang dapat diuraikan bagian-bagiannya dan dengan mudah dapat dikembalikan kepada bentuk semula. 4. Penggunaan model dapat dilengkapi dengan media lainnya. 5. Penggunaan model haruslah disesuaikan dengan kebutuhannya. 3. Jenis-jenis model. 1. Model padat, solid model. 2. Model penampung, cutaway model. 3. Model susun, break up model. 4. Model kerja, walking model. 5. Move up. 6. Diorama. 4. Cara membuat model.
kertas karton, 2. Bubul kertas, 3. Bubul kertas krep warna-warni, 4. Kayu, 5. Tanah liat alami atau buatan, 6. Alam atau lilin, 7. Plester Paris, 8. Bahan metal dan berbagai bahan dan perangkat konstruksi. Baik, yang selanjutnya itu ada lingkungan. Jika dilihat dari definisinya, maksudnya yaitu menciptakan atau membentuk suatu lingkungan tertentu sebagai pusat yang akan dipelajari, dapat diwujudkan di luar kelas ataupun di dalam kelas itu sendiri yang dikondisikan untuk dapat dipelajari oleh siswa dan guru dalam pembelajarannya. Teknik menggunakan lingkungan, ada beberapa cara bagaimana mempelajari lingkungan sebagai media pembelajaran dan sumber belajar, sehingga pesan pembelajaran dapat diterima, yaitu diantaranya survei, camping atau berkemah, karya wisata, dan praktik lapangan. Kemudian, jenis lingkungan sebagai media pembelajaran. Beberapa lingkungan yang dapat digunakan dalam pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan buatan. Adapun langkah dan prosedur penggunaannya, secara umum, langkah yang harus ditempuh dalam menggunakan lingkungan sebagai media dan sumber belajar, yaitu langkah persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Yang selanjutnya yaitu ada kekurangan dan kelebihan lingkungan. Untuk kelebihannya, yang pertama ada pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Yang kedua, hakikat belajar akan lebih bermakna sebab lebih nyata, aktual, dan alami. Yang ketiga, bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya dan lebih akurat kebenarannya. Yang keempat, kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan lebih aktif. Yang kelima, sumber belajar menjadi lebih kaya dan variatif. Yang keenam, siswa dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya. Untuk kekurangannya, yang pertama ada bila tidak dipersiapkan dan diawasi dengan baik, maka akan terkesan main-main. Yang kedua, kekeliruan persepsi tentang bahwa penggunaan lingkungan harus memerlukan waktu yang lama, padahal dapat digunakan waktu yang singkat. Yang terakhir yaitu sempit pandangan guru bahwa pembelajaran hanya dapat dilakukan di